Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama komunitas garis bawah di At-Tafkir Channel dalam acara Bincang Santai. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh guru yang bernama Pak Cahyo Baskoro. Beliau ini pernah menulis di buku Semua Indah Karena Hijrah, ya, dengan tulisan judul beliau yakni Hijrah versus Status Quo. Baik, saya hadirkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo sambil duduk biar lebih Ya, santai. terima kasih, Bincang-bincangnya biar lebih santai gitu. Baik, Pak Cahyo, ini kan tulisan jenengan ini kalau saya amati kan sesuatu yang sangat menarik. Hijrah versus status quo. Hijrah itu seperti apa? Status quo itu seperti apa? Nanti akan kita bahas detail. Tapi sebelumnya saya akan bertanya kepada panjenengan, apa sih yang melatar belakangi panjenengan itu menulis judul artikel jenengan dengan hijrah versus status quo? Ini apa latar belakang? Terima kasih. Makasih Pak Edi. Nggih. Jadi ini saya tulis bertepatan dengan momentum tahun baru Hijriah. Nah, pada momentum tersebut kita cukup menarik kalau kemudian menyampaikan peristiwa hijrah, baik apakah itu zaman Rasulullah ataupun ditarik zaman sekarang. Nah, dalam peristiwa hijrah itu tidak mudah, ya, dan kadang selalu mendapat tentangan dari orang-orang sekitar kita yang merasa nyaman dengan kondisi yang sudah ada, termasuk kondisi orang yang hijrah tersebut, sehingga mereka tidak ingin terjadi perubahan status quo. Ya, makanya saya ambil judul hijrah versus status quo. Oh, gitu kira ya. gitu. Latar belakangnya begitu ya. Jadi ini yang menarik kan terkait tentang isinya. Ini supaya panjenengan bisa jelaskan ke teman-teman At-Tafkir Channel itu sebenarnya isinya itu apa saja gitu. Monggo silakan. Jadi untuk pemirsa At-Tafkir Channel, tulisan singkat ini, ya, yang ada di buku Semua Indah Karena Hijrah, maka menceritakan bahwa pada peristiwa hijrah maksud saya, peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat itu seperti happy ending, ya. Jadi dari dakwah yang awalnya itu penuh tantangan di Mekah, kemudian setelah pindah atau hijrah ke Madinah, maka demi waktu itu memperoleh kemudahan-kemudahan, bahkan juga kemenangan. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Untuk bisa terjadi peristiwa hijrah atau proses hijrah itu membutuhkan suatu proses yang luar biasa berat. Banyak tantangan, banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, dari orang-orang yang waktu itu adalah kafir Quraisy, para status quo yang sudah merasa nyaman dengan kondisi keadaan kedudukan mereka, yang kemudian hadirnya Rasulullah dan para sahabat ini seolah-olah mengganggu, merusak suasana dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita tarik pada diri kita peristiwa yang ada sekarang, kita juga melihat atau banyak sekali peristiwa yang orang-orang hijrah, ya. Artis hijrah, pengusaha hijrah, bahkan mungkin pemuda atau mungkin remaja hijrah dan sebagainya. Nah, itu ketika kita melihat atau kemudian mendengarkan testimoni mereka, itu memang setelah hijrah mereka akan merasa sesuatu yang luar biasa, bahagia gitu, ya. Satu perubahan, Pak, ya. Walaupun pada prosesnya saya kira tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh Rasul dan sahabat. Dia mengalami kesulitan, baik itu kesulitan pertarungan pemikiran ada di kepalanya dulu, ya, antara pemikiran lama yang sudah mendarah daging misalnya gitu, dengan konsep Islam yang baru. Nah, ini harus terjadi kegalauan hati. Kemudian belum lagi nanti setelah mengikrarkan hijrah ditentang oleh orang-orang di sekitarnya, ya, yang
Nah, itu adalah suatu proses yang mungkin suatu yang berat, mungkin suatu yang sulit, ya. Namun kalau kemudian itu dijalani dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, maka akan berakhir indah. Nah, sesuai dengan judul bukunya. Iya. Hijrah versus status quo yang nanti gitu. akhirnya akan kita jumpa sebuah keindahan gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang At-Tafkir Channel yang saat ini sedang berproses atau sudah menjalani proses hijrah, tetap istiqomah di dalam hijrah. Pesan terakhir Pak dari saya ya. Jadi apa kesimpulan jenengan menulis judul artikel hijrah versus status quo? Terima kasih ya. Jadi pesan kami dalam tulisan tersebut adalah memang hijrah itu bukan suatu proses yang mudah, proses yang sulit, tetapi dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, keistiqomahan kita menggapai ridha Allah, yang sulit itu akan menjadi terasa mudah. Dan bahkan akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang indah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang penting adalah kita berusaha menggapai ridha Allah. Ya, walaupun banyak tentangan, banyak permusuhan, hambatan dari orang-orang ataupun mungkin segolongan di sekitar kita. Nah, kita tetap istiqomah menggapai ridha Allah SWT. Ya, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman At-Tafkir Channel, kita dapat ilmu yang luar biasa pada hari ini, yakni hijrahnya seseorang kita bandingkan dengan status quo ini ternyata tidak mudah seperti yang disangka masyarakat umum pada umumnya. Jadi terima kasih Pak Cahyo atas yang luar biasa ini, ya, paparan yang luar biasa ini. Untuk itu kepada pemirsa At-Tafkir Channel, terus semangat hijrah, jangan berhenti hijrah ke jalan Allah. Ketika Allah ridho, insya Allah semua akan dimudahkan. Demikian dari At-Tafkir Channel, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.